Annyeong Ayuhanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sampai di Goblok Sepekan episode keentah. Akan gue ceritakan sepekan gue yang sangat menyenangkan. Dimulai dari harus butuh bantuan catatan soalnya. Pekan ini adalah pekan dimana ada deg-degannya, ada funnya. Ya, ada deg-degannya. Deg-degan tuh maksudnya sampai di level gue gemeter. Tapi alhamdulillah ada funnya, ada menyenangkannya. Oke, mari kita mulai dulu dari hari Senin. Tanggal berapa ya tapi ini Seninnya ya? Sebentar gue buka kalender. Senin tanggal 10 ya. Iya. 10 Juli. Nah. Betul. Senin di tanggal 10 Juli gue baru pulang dari Yogyakarta. Tour open mic Solo dan Jogja yang pecah. Alhamdulillah kita pulang ke Bogor. Sebenarnya sebelum gue pulang tuh gue udah dikirimin pap foto sama video gitu kalau Hasan main mulu ternyata sekarang di komplek bareng temen-temennya, masuk ke selokan-selokan gitu. Terus gue sedikit mulai happy karena berarti anak gue udah bisa main nih sama temen-temennya. Karena biasanya kan dia kan harus ditemenin mulu sama emaknya, sama gue gitu. Sekarang tuh ternyata dia udah mulai jalan main sendirian sama temennya. Dan sampai di video ini gue buat, dia tuh kalau main terus kalau nggak sama Gaza mulu, kalau nggak nanti sama Gaza tuh anaknya Ustadz Hidayat by the way, atau nggak sama Ozil mulu, anaknya Bang Nanda, kalau nggak sama Ayesa mulu, anaknya Ustadz Cahyo. Dan itu tuh bisa yang sampai malam tuh, jadi benar-benar kayak harus dipaksa pulang dulu, kalau nggak pulang ya, benar-benar main mulu gitu. Di satu sisi gue happy, di satu sisi juga emaknya yang deg-degan karena mungkin dia belum siap ya untuk ngeliat anaknya tuh jarang pulang. Kalau gue mau seneng, biar aja dia main. Iya, gitu lah. Selama nggak merepotkan teman-teman lain gitu. Makanya gue selalu titip pesan aja sama bini gue, sering-sering lah jajanin tetangga. Karena bisa jadi nanti pas anak gue main ngerepotin gimana. Ya kan berarti kita juga harus tetap ngejaga kan hubungan baik dengan tetangga. Tapi anyway, gue pulang dari Jogja nyampe sore langsung main. Dan sebenarnya udah capek banget, udah ngantuk parah. Tapi itulah hidup ya. Kayak kita tuh punya banyak peran gitu di hidup. Makanya gak bisa. Hidup gue tuh cuman stand up ya. Jadi gue kalau pulang stand up gue mau tidur gitu, gak bisa. Lo juga punya peran bapak, punya peran suami ya. Lo pulang ya lo main lah sama anak lo. Capek banget padahal itu. Sampai gue baru bisa bener-bener tidur tuh malamnya gitu. Besoknya gue janji untuk ngajak Hasan nyari buku ke mall. Jadi jalan-jalan lah karena hari Selasanya gue pengen seharian sama keluarga. Nah, pergilah kita ke mall Botani Square Bogor dan kita tiba-tiba nemu satu hal yang menarik banget. Ternyata di hari itu dan beberapa hari kemudian itu nanti akan ada pertunjukan kayak pop-up store, pop-up show gitu tentang dinosaur. Jadi tiap jam akan ada show tentang dinosaurus, di mana nanti ada yang kakak-kakak yang jelasin tentang dino dan nanti dipanggil dinonya keluar gantian gitu, jenis-jenis dinosaurusnya ada. Terus setiap dino tuh punya permainan sendiri. Kayak misalkan ada dino yang mau ditemenin nyanyi, ada dino yang berantem jadi harus didiemin, dia akurin gitu. Dan gue datang jam di awal banget karena mall baru buka jam 10, kita datang gitu. Terus jam 11-nya gue beli tiketnya untuk ke dino, apalah gue lupa namanya, acara dino itu. Dan gue yang harusnya di 1 jam itu ada banyak pengunjung bareng duduk kayak dengerin
dengerin apa ya kakaknya ngejelasin. Nah itu tuh cuma gua doang sekeluarga sama gua sama Hasan doang. Disitulah kita sambil nunggu gua nyobain ini dulu. Ada tuh ini kayak es krim, bukan es krim sih dia tuh Sally apa namanya. Jadi dia tuh bukan es krim, dia kayak yogurt sehat gitu. Nah gue tuh beli Sally itu tanpa gula, tanpa topping. Itu enak sekali, kayak menemukan makanan sehat yang enak gitu. Sambil nunggu kita makan itu, dan setelah jam 11 kita masuk, wah awalnya tuh gemeter banget. Pertama kita nggak ada teman-teman lain ya, jadi bangku tuh kosong semuanya, kita doang pesertanya. Terus kayak kasihan banget kakak-kakaknya tuh, kayak kerasnya nggak sih? Dia baru keluar dari goa, terus lah satu doang yang nonton. Dia kan kayak ngejelasinnya ogah-ogahan ya. Dia kayak ya jadi Dino tuh gitu. Awalnya gitu, tapi lama-lama kayak dia mulai nemuin feel-nya. Lu kebayang gak sih kayak lu harus stand up tapi depan satu orang, atau lu harus ceramah gitu tapi satu orang doang, gimana dong? Gitu, tapi dia harus berusaha kayak tetap happy gitu. Ini adik-adik ya, iya ya. Mana Hasan pas lihat Dinonya gemeter dia diem doang. Gak mau foto awalnya. Lama-lama udah mulai ayo bisa sentuh. Soalnya Dinonya tuh kayak hidup gitu loh, bener-bener kayak ada orang dalamnya, terus kayak udah didesain bisa kedip-kedip matanya gitu. Jadi agak-agak horor gitu memang. Tapi gue salut, gue respect sama kakaknya berdua, 2-3 orang itu yang tetap bersemangat dengan pakaian ala-ala jungle-nya itu, bersemangat untuk ngejelasin. Nemenin joget juga, sempet ada yang lagu gitu, terus happy lah dia. Mati satu, tinggal tiga. Anak ayam turun tiga. Mati satu, tinggal dua. Hasan senang. Setelah dari acara itu kita ke Gramet untuk beli buku, dan Hasan beli buku juga tentang Dino. Dan juga buku Why, dia pengen banget beli buku Why, cuman opsi pilihannya tuh menyebalkan. Dia memilih buku Why tentang pup. Nah itu dia, bagaimana saya menjelaskan nanti isi buku soal pup itu. Hasan, Apa? yang lain aja. Gak mau. Itu apa judulnya? Ini. Ngapain beli yang itu? Soalnya Sen belum punya kayak Abang Gaza. Kenapa ambil judulnya itu? Soalnya Sen nggak punya. Itu tentang apa? Pup. Tentang kotoran. Gitu. Hmm. Di hari Rabunya seperti biasa kita rapat rutin YN. Kita kumpul semua di NHQ headquarter. Rapat dari jam 9-an gitu sampai atau jam 10-an, sampai biasanya tergantung sih, kayaknya duhur atau jam 2 udah selesai. Biasanya lanjut syuting habis itu. Nah, ini adalah rapat yang tadi gue sempet sebutkan cukup apa ya, ada dinamikanya gitu. Biasanya kan kalau kita meeting tuh ya gitu aja, happy, ketawa-tawa udah gitu. Nah kali ini tuh ada sedikit dinamikanya karena ada beberapa member, satu doang sih sebenarnya, yang ngeluarin pendapat. Ya, itu wajar ya, namanya orang berdinamika, ngeluarin pendapat yang cukup, menurut gue cukup nyelekit lah gitu, karena tentang gua dakwah gua dan Rizko gitu yang memang sering main kan. Menurut gua wajar sih, ini bentuk kasih sayang lah gitu dari beberapa teman yang mungkin khawatir ya ngelihat kita tuh dakwah keluar main mulu gitu. Artinya tepi jurang gitu kan, dan mungkin mencoba apa ya, care. Cuman momennya yang nggak tepat. Momennya yang nggak tepat, jadi lumayan lah siang itu kita agak-agak kenceng-kencengan
pagi itu siang lah ya. Iya, kita mulai kenceng tuh pas duhur gitu. Gue jadi itu jujur kayak mau nangis sih pas rapat itu. Kayak mau nangis juga. Kayak gue ngerasa, tapi setelah pulang gue dapet hikmah aja, kayak emang kita dakwah, gak dakwah pun juga orang tuh berdinamika, pasti punya, ada orang suka nggak suka, terus kayak cuman yang gue ngerasa keren dari dakwah, dan ini alhamdulillah gue bisa ceritain dengan slow ya, karena udah beberapa pekan akhirnya gue ceritain lagi gitu. Kalau gue andai kata ceritain ini di pekan yang sama dengan kejadian itu, kayaknya gue emosi deh gitu. Karena emang di hari itu tuh gue sampai level, lu kebayang gak sih lu adu kenceng-kencengan sama temen lu sampai level lu mau nangis kayak gitu. Terus dan lu tahu bahwa lu habis itu masih harus bareng dia terus. Maksudnya dakwah ini kan nggak baper-baperan sebenarnya. Kita kerja bareng tim kan. Dan ya itulah, gimana coba kita itulah. Iya. Ini pembahasan yang menurut gue cukup subjektif sih. Jadi tanpa nyebutin oknum ya, bahwa di rapat tersebut ada dua pendapat yang dikemukakan. Yang pertama, kubu yang mengatakan bahwa lu kalau dalam berorganisasi atau berkelompok, lu nggak boleh mendem rasa gitu. Lu harus sampein. Lu kalau punya pemikiran lu sampein, lu kalau punya kesel lu sampein, lu kalau punya suka lu sampein, kalau punya ide lu sampein. Nggak ada ketertutupan, terbukalah. Nggak apa-apa kita adu kenceng, nggak apa-apa. Yang penting kita kelarin gitu. Ada yang sebaliknya. Dan menurut gue, hidup tuh balance gitu. Nggak bisa lu milih satu. Kenapa? Karena gue pernah nyoba. Dan bagi orang yang mungkin baru awal, namanya mungkin kayak berorganisasi ya, step itu benar gitu. Di awal lu terbuka, lu nyampein, itu gue lakuin kok di awal gue berorganisasi ataupun berkomunitas gitu. Tapi pada akhirnya lu ngeliat bahwa nggak semua orang perlu tahu ide lu. Karena ketika dia tahu, di detik pertama dia dengar, dia bakal cuma menjegal langkah lu aja, ngerti gak sih? Yang bikin lu mundur dari nyoba. Itu udah sering dari zaman gue masih di Jogja. Makanya gue di level yang ketika, mungkin yang membership tahu, membership yang Mahababo, gue upload tentang batasan berdakwah. Gue di situ gue ceritain kan, gue tuh sekarang tipikalnya, ketika gue ada gambaran, gue matengin dulu gambarannya, sejauh apa baik buruknya, gue plan dulu. Kira-kira ini kalau gue lakuin bener nih, jatuhnya gimana, untung ruginya gue planning. Kalau gue udah yakin, gue jalan. Jadi ketika gue jalanin itu gue udah yakin gitu, tanpa harus minta persetujuan orang lain dulu. Ketika nanti, kecuali guru gue tentunya ya, kecuali guru gue. Nah, dan gini, guru tuh gak bisa semua orang. Guru tuh gak bisa semua orang. Dan ketika nanti suatu ketika ada salahnya, ya udah gue belajar dari kesalahan itu, udah gitu aja. Kalau sukses ya gue akan nunjukin nih berhasil kan. Karena pada banyak kesempatan, semua orang itu kepalanya beda-beda ya. Gue pernah nyoba, orang tuh bilang jangan, nggak usah. Gue menunda setahun untuk nggak ngelakuin itu. Ketika gue ngelakuin, sukses. Lu semua bilang kemarin jangan. Makanya gak semua orang, geng. Karena maklumat orang tuh beda-beda. Bagaimana dia memahami hidup tuh beda-beda. Makanya gue udah berhenti percaya itu untuk nge-share semua hal gitu. Itu kalau ide. Yang kedua, masalah. Aduh, udahlah. Gue prinsipnya gini, yang penting kita tuh nggak bermasalah. Dalam arti kita tetap bisa, aku mati. Kita tetap bisa jalan bareng gitu. Tapi lo nggak bisa maksain orang tuh harus akhlaknya sama, tuh nggak bisa.
Ini bukan anak TK yang ngusul, ya udah bersalaman dulu tuh, berpelukan. Udah gila ya. Kenapa? Kita tuh udah gede, udah bapak-bapak, udah punya anak. Udah di level yang apa ya? Gak bisa kita bersahabat dengan keakraban yang sama pada semua orang tuh gak bisa. Emang ada orang yang kita akhirnya belajar dari perjalanan hidupnya, bukan langsung ngejudge, bukan. Justru karena udah ngelaluin panjang sama orang ini, kita tahu kita nggak mungkin jalan, kita nggak mungkin seakrab itu sama dia. Kita bisa jalan bareng, tapi mungkin duduknya agak jauhan lah gitu. Karena kalau deket, nggak usah dipaksain, karena kalau deket pasti ribut. Dan nggak usah lu suruh-suruh kayak coba dulu lah. Udah coba, nggak usah dipaksain. Ini yang penting orang taunya kita jalan bareng, kita nih semua pegangan bareng, udah gitu aja. Yang penting kan gitu. Yang disebut ukhuwah Islamiyah yang dibilang orang tuh apa sih? Harus sama gitu. Ya enggak juga. Harus akrab gitu. Enggak juga. Yang penting kita segeng setim aja, maksudnya kita teamwork aja. Enggak usah yang ngerasa semua orang tuh harus satu dia bisa bercandanya sampai levelnya sama tuh nggak bisa. Ada orang tuh yang dibicarain dikit tersinggung, ada tuh. Ya udah, makanya gue nggak mau sering-sering nongkrong sama dia orang. Kenapa? Karena kan mulut gue kayak gini. Ketika gue ngucapin salah ngomong aja, berabe udah. Makanya sama dia tuh, batasannya sama dia nih cukup pas lagi ngomongin hal serius. Oke, good. Oke, sama dia nih batasannya cukup pas lagi ngomongin hal yang memang nggak ada unsur bercandaannya di situ. Ada tuh. Sisanya ya sorry gitu. Nah ada orang kayak gitu. Nanti jadi personal masalahnya. Nah jadi di situ debatnya alotnya karena ada yang merasa bahwa Fuad ini tidak cukup terbuka pada banyak hal. Padahal gue di titik itu cuma bilang, udah lah, jabarin deh. Di mana letak secara harfiah, technically dalam organisasi ini ketidakterlibatan gue, kekurangan gue, apa yang nggak gue lakuin, apa yang miss dari gue. Coba jelasin secara itu. Kalau nggak ada, udah kan berarti beres kan sebenarnya. Jadi nggak usah tuntut gue secara personal harus kayak apa. Udah gila nih. Udah lihat sekarang gini aja, kinerja gue gimana, aman nggak? Gitu aja. Makanya di kantor juga sama. Misalkan lo punya pekerjaan atau di sekolah, pada akhirnya lo udah sekarang gini aja deh, Bu, nilai saya baik nggak? Nggak usah terus bilangnya kamu tuh masalahnya kurang senyum. Nggak usah kurang senyum, Bu. Nilai saya baik nggak? Saya nyontek nggak, Bu? Ketika ibu suruh saya ngajarin teman saya yang masih kurang paham, saya ajarin nggak, Bu? Ibu suruh saya ikut lomba, bapak suruh saya ikut lomba, saya berprestasi nggak pas ikut lomba? Udah gitu. Nilainya gitu aja dah. Jangan suruh paksa saya untuk berteman dengan anak-anak yang saya nggak suka. Udah gila kali. Karena ada tuh kan guru kayak gitu. Yang ngerasa, ya lu tetap harus berteman sama dia, udah gak usah ngurus sosial gua gitu. Yang penting gue sama dia gak berantem. Ya kan? Bahkan di titik lu suruh gua ngajarin tuh anak, gua ajarin. Atau setim sama dia, gue mau setim. Gue gak bilang, ya janganlah sama dia, enggak. Cuman jangan suruh gua akrab sama dia. Lu gak tahu soalnya apa yang udah dia lakuin ke gua. Itu. Makanya kemarin pas gue lihat ada kasus anak dibully, terus dia bawa pisau nikam-nikam, tuh gak sih lu beritanya tuh? Wah, kata gue, ini orang semua nggak tahu soalnya. Ya itu makanya di hari itu cukup dinamis gitu ya. Dan ketika selesai pulang dari situ dengan hati yang masih bercam, wah udah kayak kaduk-kaduk gitu, gue harus live streaming nemenin anak-anak XKWverse yang lagi pengenalan XKW Boys. Jadi XKWverse tuh punya banyak subunit ya. XKWverse tuh adalah, buat yang belum tahu, adalah sebuah kayak komunitas gitu, movement anak-anak K-pop yang pengen belajar agama. Nah di situ tuh mereka punya banyak subunit. Ada subunit, misalkan subunitnya Blackpink, yang pencinta Blackpink, fans BTS, fans macam-macam, fans NCT. Nah ada yang XKW Boys, emang untuk Namja, fanboy. Kenapa digabungin Namja atau fanboy? Karena kalau dipisahin paling membernya dikit banget. Bayangin dari 19.000 orang, cowok tuh kayak cuman ada 50 gitu. Dari 19.000, lu bayangin. Segitu minoritasnya kita ya. Nah, hari itu adalah momen dimana XK Boys harus presentasi, dia harus kenalin
program-programnya di Telegram gitu, dan gue ikutan. Gue sebagai member di situ ya. Seru sih, dan kebiasaannya anak SKFers yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika habis live apapun pasti ngereok di akhir. Wah, ajib. Ngereok gitu pakai stiker tuh gak sih? Yang jadi gimana? Ajib. Aduh. Nah, hari Jumatnya ini tak terduga. Jadi hari Jumatnya itu gue dikabarin, Jumat apa Kamisnya sih yang ini nih? Kamisnya ya. Jumatnya bener, gue dikabarin sama Rizko, katanya kita mau rapat dengan beberapa dengan Manai, dengan anak-anak EVOS saat itu. Wah, ini luar biasa ya, dan itu menyenangkan sekali. Kita ke Jakarta untuk ketemu beberapa orang penting. Lu tau lah kalau EVOS tuh kan dia adalah sebuah apa ya? Ya dia udah mateng sebagai apa sih, brand, sebagai tim yang dia tuh bahkan kelasnya tuh internasional gitu. Di Indonesia udah semua udah pada tahu lah, anak-anak mungkin yang anak-anak e-sport pada tahu lah, yang suka main game gitu. Nah, itu tuh ternyata mau berkolaborasi dengan Rizko sebagai wali kota Madani gitu, dan beberapa tim Yuk Ngaji. Lagi on the way. Kemana kita, Ko? Kita mau meeting sama anak-anak EVOS. Yeay. Kita mau collab. Yeay. Bikin program baru untuk anak muda Indonesia yang memberikan nilai-nilai positif. Iya. Seru nih, guys. Orangnya sekali. Jadi setelah lagu, game, semua nanti semua dance, habis ini dance. Kecuali ngaji. Iya loh, yang ngaji itu melakukan hal semua kecuali ngaji. Iya, kan kita kan ngajak orang yang di luar itu untuk ngaji. Iya, kita kan ngajinya di dalam, bukan di luar. Betul, walaupun diikop. Ya inilah, karena kita diikop kita jadi main. Seru. Aku chat Ustadz kan, Tat, ini ada project nih sama mana ini, Tat, aku mau cerita. Ya udah besok aja, aku besok ke Palangkaraya kata aku. Ya udah minggu depan aja. Tahu minggu depan hari apa? Hari Rabu aja satu. Iya, ini mau ketemu Ustadz jadi susah sekarang. Hari Rabu satu. Ya gak apa-apa, ketemu aja sudah yuk. Iya. Gak ada Rabu aja. urusan. Ya, kita nongkrong apa gitu. Rabu juga nggak datang kemarin. Hah? Ustadz kan? Iya. Rabu kan memang pergi Ustadz udah. Iya, nggak datang. Maksudnya udah pergi gitu. Nggak sempet ketemu. Kan ini pokoknya udah kesempatan lah. Dan menyenangkan sekali melihat bagaimana orang-orang profesional itu menjelaskan sesuatu, bagaimana mereka nge-create event. Sangat jauh lah. Kita kan berharap dakwah ini punya profesionalitas di situ ya, dan ketika kita dengar, wah menarik sekali. Terus bagaimana mereka juga takjub dengan pola dakwah, di mana dakwah itu kan nggak berkutat dalam uang ya. Itu tuh menakjubkan loh bagi orang profesional yang mereka tahu kan running atau menjalankan sesuatu tuh butuh uang gitu. Jadi dua hal yang saling bertukar, kitanya takjub melihat bagaimana mereka profesional menggarap event. Mereka juga keren banget ya bisa ada loyalitas dalam dakwah itu padahal tidak ada duitnya gitu. Dan kolaborasi kebaikan ini menurut gue cara Allah bukain jalan untuk dakwah ini gitu. Jadi ditunggu aja nanti apa yang bakal kita lakuin, apa yang bakal kita garap bareng. Yang jelas khususnya sih gue sama Rizko ya di IAN ini emang bagian yang mainnya paling jauh gitu, harus keluar banget. Dan manuver-manuver ini yang semoga bisa jadi wadah ladang kebaikan lah buat banyak orang gitu. Doain terus ya. Sabtunya kita langsung prepare karena kita harus ke Palangkaraya. Perjalanan ke Palangkaraya menyenangkan sekali karena kita mengalami turbulensi. Di Palangkaraya itu kacau sih. Itu adalah turbulensi yang cukup parah. Satu di antara mungkin pernah kayaknya. Tapi kayaknya itu yang paling parah sih di kehidupan gue. Di pesawat tuh bener-bener sampai terasa lah gunanya seat belt. Langsung kayak kebanting gitu. Teman-teman yang lagi pada tidur langsung kebangun semua. Yang paling kocak Alpian.
Jadi Alfian itu si bocil yang tak disangka beranak dua itu. Anaknya tuh kan polos sekali, ya Allah, lucu, kiowo. Dan dia itu panik di situ dan lucu banget, paniknya tuh lucu banget. Dia kan, kita tuh kan duduk bertiga ya, satu deret. Nah dia tuh kan pisah sendiri karena pesawat kan 3-3 gitu. Dan dia tuh pisah sendiri di sebelah sini. Nah cara dia untuk tidak panik, dia tuh kan sekarang lagi ini ya, belajar untuk gimana mengelola kepanikan dan lain-lain. Nah, cara dia kalau panik itu aja ngajak ngobrol. Jadi dari tadi itu perjalanan sejam itu dia nggak pernah aja ngobrol. Biasanya emang gue juga pakai headset nggak. Tiba-tiba kayak, Mas Fuad, jadi gimana program kamu? Apa sih ini lagi turbulens ini? Alan aja program. Tapi gue langsung mengerti di detik itu dia tuh lagi panik. Dia lagi nyoba menghilangkan rasa panik, ketakutannya. Maksudnya gue juga lagi panik dan kalau gitu gue lebih fokus kadang gue merem nutup mata, pakai headset dengerin musik, bukan musik sih biasanya kayak white noise atau apapun lah ya, biar gue kayak tidak terjadi apa-apa. Ini baik-baik saja. Sebagian orang milih mungkin zikir atau apa. Dia milih ngobrol dan itu sangat tidak organik gitu. Tidak natural gitu. Topiknya apalah, bahas yang kamu dari tadi bisa tidur Mas ya? Iya dari tadi gue tidur lu lihat apa. Lucu banget tuh. Aduh, tapi seru sih. Nyampe Palangkaraya kita shock, kita kaget bahwa ternyata Palangkaraya itu YN-nya itu regionalnya baru ada 5 orang membernya, 5 orang geng. Tapi acaranya dan seluruh pelaksanaannya smooth like butter, like a criminal underwater. Gila, keren, pecah anak-anaknya asik. Itu show-nya tuh, menurut gue ya, dari seluruh perjalanan kemarin, ini tuh yang paling stabil gitu. Artinya gini, di kota lain ada yang pecah segini, pecah banget di menit persekian, tapi ada yang kayak, wow, anyep ya. Palangkaraya so far, itu dari titik ketawa awal sampai akhir tuh, mantap, konsisten gitu. Riak! Pecah banget pokoknya, pecah banget Palangkaraya. Saya udah kebayangin kalau semua maju takbir lapor, mati duluan. Perlu waktu 5 jam buat kesini. Worth it nggak kamu 5 jam kesini untuk ikutin acara Banget, banget. Gue kalau punya anak kayak gitu berkali sih. Sebelumnya emang udah pernah lihat apa ya, teaser-teasernya, cuma nggak nyangka sih setepi jurang itu. Serem ya? Itulah kenapa jangan direkam. Ketawa lu. Sampai nangis. Aku sampai sakit kepala nih by the way, saking kebanyakan ketawa. Dan itu hanya dilaksanakan pengelolaan acaranya dari 5 orang saja. Dan di titik ini gue bilang, gue merasa memang kelompok atau komunitas atau kayak YN gitu tuh bukan masalah banyak-banyakan member, tapi berapa banyak yang mau in charge di situ. Percuma lu kayak punya 50 tim, 60 tim, tapi pada mager, pada nggak inisiatif. Ini tuh 5 orang jadi gitu. Gue jadi keinget, gue di awal-awal di YN Jogja, angkatan awal tuh, angkatan 1. Memberin cowoknya cuma 4. Tapi jalan kita bikin bikin ini. Kadang emang godaan komunitas tuh kalau ujiannya maksudnya, itu kalau udah banyak timnya, udah mulai tunggu-tungguan akhirnya, udah mulai ngerasa kritik-kritik antar divisi gitu, emang kadang gitu. Tapi kalau masih sedikit tuh kan kita kadang nggak sempet untuk ngeritik ya. Emang udah yang penting kita lakuin aja lah, yang penting jadi nih acara kita. Nah di titik itu kadang jadi tuh acara. Menyenangkan lihatnya. Happy sekali Palangkaraya. Ini kita lagi di tempat acara Iyo Ngaji Palangkaraya, Sepaling Hijrah. Ini lokasi acaranya. Mau tahu nggak berapa panitianya? Panitianya cuma 5 orang. Acara jalan. Luar biasa. Nggak ada satupun perempuan semuanya volunteer, cuma 8 orang. Hari Ahadnya sebelum kita pulang, kita mampir dulu ke base camp mereka untuk sesi sharing dengan komunitas yang uniknya ternyata YN itu bawa kayak ada 6 apa atau 5 lebih deh komunitas lain. Itu pun yang gue tahu dari saat mereka nanya ya, tapi
kayaknya lebih dari 6 deh. Di situ tuh komunitas lain yang diundang untuk sharing bersama, menarik sekali. Jadi mereka tuh pertanyaannya unik-unik. Ada yang jenis kegiatannya tuh adalah camping. Itu camping bareng. Karena memang gue bilang kan, antar komunitas yang ada di sebuah lokasi itu, apalagi niche marketnya tuh hampir mirip, itu harus punya perbedaan yang mencolok gitu. Jangan sampai apa yang ngelakuin komunitas A dan komunitas B itu mah sama-sama aja. Itu mah akan ada muncul rasa kayak, ya udah lu jangan bikin di hari A ya, hari Minggu misalkan, karena gue juga mau bikin di hari Minggu ya. Berarti kan kalian ngerebutan pasar kue yang sama ya. Padahal dakwah ini bisa dengan keberagaman kan. Kenapa lu nggak ngelirik pasar yang berbeda untuk bisa lu dakwahin gitu. Sebenarnya yang kita perlukan itu adalah mencari keunggulan diri gitu. Nah, keunggulan diri itu sebenarnya cara sederhananya adalah melihat ke dalam diri, dan semua orang pasti punya. Karena Allah nggak nyiptain orang itu sama. Bahkan kembar pun itu ada perbedaan dalam masalah bakat, skill, kemampuan dan lain-lain. Jadi cara paling sederhana adalah melihat semakin dalam ke dalam diri. Semakin kita tuh ngelihatnya keluar, semakin insecure. Karena akan melihat kita nggak bisa kayak dia. Tapi kalau kita ngeliat ke dalam, kita akan mengenali kita sebenarnya siapa. Dan ini loh yang ternyata aku bisa. Oke, jadi selesai kita naik pesawat, pulang nyampe rumah tuh sore, Jakarta, pulang ke Bogor, dan langsung packing. Packing karena besok paginya kita udah harus cus ke Yogyakarta untuk nge-host acaranya Syekh Asim. Gimana keseruannya nanti kita di Goblok Sepekan di episode berikutnya. Itu aja kali ya. Oke, gue mau ngingetin juga, saat video ini tayang harusnya sudah mendekati dan menjelang Konservatif Jakarta. Silakan lu kejar tiketnya karena sudah sangat terbatas seatnya. Udah di angka puluhan, entah kayaknya tinggal 40-an seat doang. Jadi buru-buruan aja, cepet-cepetan ambil tiketnya karena ini dilaksanakan di Usmar Ismail Hall yang lu tahu ini adalah tempat yang bersejarah bagi stand up comedian nasional, karena banyak misalkan Suci Kompas TV itu lahir di situ, kemudian banyak komika kayak Raditya Dika yang show-nya di situ, sehingga bisa dapat tempat untuk bisa menyelenggarakan event stand up comedy di sana. Itu sangat bersejarah buat gue juga gitu. Makanya gue pengen lu ada di momen bahagia ini, datang di sana bareng-bareng sama gue, kita happy di sana. Dan ini udah hampir 10 kota gue datengin untuk open mic. Jadi gue udah nyobain berbagai formula untuk gue gabungin dan gue persembahkan di hari itu. Maka hadir di sana teman-teman. Kalau lu jauh rumahnya atau lu berhalangan hadir karena satu dan lain hal, lu bisa ikut live streamingnya. Dan udah disediain tiket live streamingnya juga, silakan disikat aja di fuadnaim.com. Itu aja ya, kurang dari 3 gelombang-gelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria! Sangat mencengangkan ngakak banget. Luar binasa ya, ternyata lebih barbar daripada di YouTube. Kan mau jadi khalifah dia. Ya kalau kata orang-orang julid, ya bener-bener julid. Karena ini sesinya open mic, jadi Mas Fuad itu masih testing materi, dan dari testing aja udah materinya udah sekeren itu, apalagi nanti ketika special show. Jangan lupa hadir di acara konservatifnya Mas Fuad. Semua teman-teman harus ikut, karena kalau kalian gak ikut pasti bakal nyesel. Ikut pokoknya, ikut. Keren banget, pecah.